إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Bupati serta seluruh jajarannya serta aparat keamanan kita dari TNI maupun Polri serta seluruh hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meninggikan penyembuhan untuk kita semua di dunia dan di akhirat dan menjadikan keberadaan kita semua di kehidupan dunia ini sebagai suatu kebaikan dan keberkahan, di mana ada bumi yang kita pijak, ada langit yang meneduhi, kita selalu menjadi hamba-hamba yang dipersaksikan oleh langit dan bumi sebagai orang yang berbuat kebaikan di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan untuk kita semua dari taufik, rahmat dan hidayahnya. Dan sebagaimana kita berada di siang hari ini di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala bernama Masjid Al-Munawwir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi hati-hati kita semua dengan keislaman, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan taufik dan rahmatnya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan menjauhkan kita dari sebab-sebab yang bisa menjatuhkan kita atau bisa menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tablik akbar Ahli Sunnah wal Jamaah Sulselbar yang ke-10. Alhamdulillah tetap di atas tema dan misinya untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat akan sebab-sebab yang membuat hati itu semakin dekat, semakin saling cinta mencintai, yang memandang tema-tema untuk mengobati masalah-masalah, problematika-problematika yang dihadapi oleh umat. Yang dengan itu kita berharap kita bisa menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semakin baik di dalam beribadah dan menjadi warga negara yang baik, bisa berberkah dimanapun dia berada dan membawa kebaikan untuk manusia dimanapun dia berpijak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Isa alaihi salam. Dan ini ciri beliau. Allah terangkan dari sifat beliau dan anugerah Allah beliau yang Allah berikan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tentang ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aidama kuntu. Dan saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Jadi itu sifat Nabi Isa alaihissalam. Dimanapun dia berada, beliau selalu berberkah, membawa kebaikan. Berkah itu apa? Berkah itu thubutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Sehingga sesuatu itu sedikit pun dia terasa sangat banyak. Di kondisi sempit dia terlihat sangat lapang sekali, luas. Dengan keberkahan ini, kegiatan yang sedikit bisa membawa hasil dan manfaat yang sangat besar untuk manusia. Itulah keberkahan. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diberi oleh Allah anugerah, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Iya. Bagaimana berberkah dimanapun berada? Datang di dalam penafsiran ayat ini oleh Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah. Beliau katakan artinya ja'alani mualliman lil khairi ainama kuntu. Saya dijadikan sebagai orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Itu salah satu penafsiran untuk sebagian makna berkah. Karena di antara pokok keberkahan adalah menebarkan ilmu agama. Menebarkan ilmu agama. Dan inilah acara tabligh akbar ini, para asatidah telah menyusun agenda pembahasan dari beberapa bulan dengan tema-tema yang terlihat di sini. Itu semuanya sebagai upaya untuk memberikan masukan-masukan yang baik kepada umat dan sebagai andil di dalam menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam negeri kita ini. Karena keutuhan negeri ini, kebaikan negeri ini, itu adalah tanggung jawab bersama. Dan itu harus disadari. Jangan selalu dibebankan kepada satu pihak saja. Selalu dikatakan ini tanggung jawab pemerintah saja misalnya. Ya. Setiap orang ada tanggung jawabnya masing-masing. Dan itulah kehidupan seorang hamba. Dan atas setiap nikmat yang Allah berikan, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat dia berada di atas negeri ini. Dia memijak bumi ini. Dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang hal tersebut. Karena Allah telah berfirman, "Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Dan sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat. Bumi itu sendiri akan bercerita pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita berita-berita yang terjadi padanya. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, dikatakan di dalam Al-Quran, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Jadi kematian Fir'aun dan bala tentaranya itu tidak disedihkan oleh langit dan bumi. Berarti ada orang-orang yang kalau dia meninggal, itu langit dan bumi menyedihkannya. Iya. Maka ini dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian. Demikian pula di antara makna pokok di dalam acara ini adalah menerangkan bagaimana jalur-jalur dan solusi mengadakan perbaikan di tengah umat. Dan ini adalah salah satu dari tema pembahasan yang kebetulan pada kesempatan ini diamanahkan kepada saya oleh para asatidzah untuk menyampaikan tema pembahasan ini. Iya. Benang kusut dalam mengadakan perbaikan di tengah umat. Mengadakan perbaikan
Itu tugasnya para nabi dan para rasul. Dan itu sifat seluruh agama yang pernah Allah turunkan di atas muka bumi ini. Karena itu disebutkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran, khususnya di surah Al-A'raf. Dan di surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Ini ayat dahsyat sekali kandungannya. Maknanya luas sekali. Iya. Sebagian dari kakek guru kami, maksudnya guru-guru kami yang ada sekarang belajar dari beliau, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, disebutkan bahwa beliau di awal kali duduk di Masjid Nabawi mengajar, maka dibacakan ayat ini kepada beliau untuk ditafsirkan. Maka beliau hanya duduk saja menangis. Iya, saking dalamnya makna ayat ini. Subhanallah, siapa yang lancang berbuat kerusakan di atas muka bumi, sedangkan Allah sendiri yang memperbaiki bumi itu. Allah sendiri yang memperbaiki bumi tersebut. Bagaimana bumi ini diperbaiki? Bumi ini dengan segala fasilitasnya sudah diberikan untuk manusia, boleh dimanfaatkan. Iya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi ini. Diciptakan untuk kalian. Karena itu asalnya hal yang terkait dengan bumi, dengan tanah, ya, dengan makanan, dengan minuman, asalnya adalah halal. Asalnya adalah boleh. Kecuali kalau ada dalil di dalam syariat yang mengharamkan hal tersebut. Dan ini kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian bumi ini diperbaiki dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Sehingga para nabi dan para rasul ini menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan kepada manusia. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dan bagaimana dia kenal apa tugasnya sebagai seorang hamba yang diciptakan, dan bagaimana dia mengenal hak-hak sesama makhluk, manusia-manusia yang semisal dengannya. Iya. Jadi para nabi dan para rasul telah menjelaskan hal tersebut sehingga bumi ini menjadi baik. Bumi ini menjadi tenang. Karena di dalam apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, khususnya apa yang dibawa oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu telah ditegaskan oleh Allah sebagai suatu rahmat untuk alam semesta. Karena Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Maka itulah keberadaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat. Sebagaimana para nabi yang lainnya juga rahmat. Al-Qur'anul Karim adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Agama ini semuanya membawa rahmat dan kandungannya adalah rahmat. Dengan itulah bumi menjadi baik. Dari penjelasan orang-orang yang berilmu, maka tidak ada yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Pepohonan akan menjadi aman. Itu masalah di sebagian wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera sana, kebiasaan bakar-bakar hutan sampai menimbulkan asap, bikin menjadi masalah internasional dengan negeri tetangga. Kenapa ada yang melakukan perbuatan kerusakan seperti itu? Karena tidak sampai kepadanya dari ilmu agama.
sehingga dia berbuat kerusakan di atas muka bumi. Atau dia tahu bahwa itu adalah dilarang di dalam agama, tetapi dia melanggar hal tersebut. Akhirnya berbuat kerusakan. Iya. Kenapa ada orang-orang yang melakukan penangkapan ikan dengan cara dibom, diledakkan? Ini karena dia tidak belajar dari ilmu agama atau tidak sampai kepadanya syariat agama. Ya. Karena kalau ilmu itu sampai, maka ikan-ikan di laut pun menjadi tenang. Bayangkan seorang alim itu, kata Nabi SAW, itu didoakan oleh para malaikat. Sampai didoakan oleh ikan-ikan yang berada di lautan. Kenapa? Sebab dengan pengajaran mereka, dengan fatwa-fatwa mereka, dengan apa yang mereka sampaikan, manusia itu berlaku baik di atas muka bumi. Sampai ikan-ikan pun tenang di lautan. Iya. Dan ini pengaruhnya sangat besar sekali. Karena itulah setiap nabi dan rasul itu diutus untuk mengadakan perbaikan. Diutus mengadakan perbaikan. Nabi Syuaib alaihi salam berkata, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian berusak. Jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Dan Nabi Salih alaihi salam, atau di tempat lain Nabi Syuaib berkata, "In uridu illa al-islaha mastata'tu." Yang saya inginkan di tengah kalian hanyalah mengadakan perbaikan sesuai dengan kemampuanku. Nabi Musa alaihi salam berpesan kepada saudaranya Nabi Harun ketika akan pergi ke Bukit Tur, "Wa ya Harunu akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Wahai Nabi Harun, gantikan saya di tengah kaumku dan adakanlah perbaikan. Adakanlah perbaikan. Dan jangan kamu ikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Iya. Demikian pula di dalam agama kita ini, di dalam syariat kita ini. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita cara-cara bagaimana seorang itu menjadi orang yang terbaik. Orang-orang yang membawa keberkahan. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dari sebab kebaikan seorang hamba, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata fa innallaha la yudhi'u ajral muslihin. Orang-orang yang berpegang dengan Al-Qur'an, mereka menegakkan salat, sesungguhnya Allah tidak menelantarkan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini disebut orang-orang yang mengadakan perbaikan, tidak akan ditelantarkan pahalanya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dari pokok keamanan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidaklah Rabbmu membinasakan sebuah negeri lantaran kezaliman yang dilakukan oleh penduduk negeri itu, sepanjang penduduk negeri ini masih mengadakan perbaikan. Sepanjang penduduk negeri masih mengadakan perbaikan. Iya. Maka di sini saya akan menjelaskan secara ringkas poin-poin pokok masalah-masalah penting yang menjadi sebab terjadinya perbaikan di tengah umat. Kemudian saya akan terangkan di belakangnya apa kendala-kendala yang menghalanginya, apa penghalang-penghalang di jalan. Ada benang-benang kusut di sana yang perlu ditata, perlu dirapikan, perlu diletakkan pada tempatnya. Iya. Inilah benang-benang kusut ini yang kadang menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga jalur-jalur perbaikan itu sulit dilaksanakan atau selalu terjadi kerentangan, kerusakan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, disebabkan karena adanya benang-benang kusut ini.
penghalang-penghalang itu tadi. Iya. Dan alhamdulillah sebab-sebab perbaikan itu diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penjelasan yang sangat jelas dan sangat gamblang sekali. Iya. Di kesempatan ini saya akan menerangkan beberapa poin pokok dari sebab perbaikan di tengah manusia. Dan sebab-sebab perbaikan yang saya bicarakan ini itu ada yang terkait dengan perbaikan terhadap diri sendiri, dan ada yang terkait dengan perbaikan terhadap keluarga, ada yang terkait dengan perbaikan terhadap masyarakat. Perbaikan terhadap masyarakat. Iya. Dan perlu diketahui bahwa kebaikan sebuah masyarakat itu bersumber dari kebaikan individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi kadang di sebagian tempat sebuah sistem itu bagus. Mungkin sistem yang berlaku di suatu pemerintahan itu bagus. Ada hal-hal yang baik. Tetapi karena orang-orangnya bukan orang-orang yang salih, bukan orang-orang yang baik, sistemnya jadi tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Malah semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Karena itu arah perbaikan di dalam syariat itu dari semua sudut. Hanya saja arah perbaikan dari individu, orang per orang, itu lebih didahulukan dan lebih utama. Karena itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diutus sebagai seorang nabi, beliau berdakwah ke penduduk, ke masyarakat Quraisy. Yang beliau sampaikan adalah bagaimana orang-orang itu baik pada dirinya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Bahkan beliau ditawari dari kekuasaan, beliau tidak menerimanya. Tapi lihat hasilnya. Setelah 13 tahun di Mekah, dengan sendirinya lahir pemerintahan di kota Madinah. Itu hasil dari 13 tahun di Mekah. Iya. Karena itu arah perbaikan kita harus tahu dari mana kita memulainya. Maka perhatian terhadap individu-individu masyarakat, bagaimana menjaga kebaikan individu tersebut dan memelihara mereka di atas ketaatan dan memberikan kepada mereka kunci-kunci yang dengannya mereka menjadi salih dan menjadi baik, itu masalah pokok yang harus didahulukan. Iya. Baik. Karena itulah arah perbaikan-perbaikan, hal-hal yang dengannya akan tercipta kebaikan dan kesolehan di tengah umat. Yang pertama, saya akan bacakan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berucap kalimat yang agung yang patut kita cermati. Dan ini datang dari dua orang sahabat yang meriwayatkannya dari pemuka sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la yagillu alaihinna qalbun mri'in muslim." Ada 3 perkara. Apabila 3 perkara ini ada pada seseorang, ada pada seorang muslim, maka hatinya tidak akan menyandang suatu kedengkian. Hatinya tidak akan menyandang suatu hasad. Hatinya tidak akan menyandang suatu penyakit. Dia menjadi hati yang bersih kalau dia miliki 3 perkara ini. Iya. Dan 3 perkara ini adalah kunci kebaikan sebuah negeri. Dan 3 perkara ini akan diterangkan nanti oleh Nabi. Dia adalah sebab
kesolihan dan kebaikan umat. Apa 3 perkara ini? Kata Nabi SAW, ikhlasul amali lillah. Yang pertama, mengikhlaskan amalan karena Allah. Yang kedua, wa ta'atu wulatil amri, taat kepada para pemerintah. Yang ketiga, luzumu jama'atil muslimin, komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Ini 3 perkara. Siapa yang ada di hatinya 3 perkara ini, berarti hatinya adalah hati yang bersih, hati yang tidak menyandang hasad, tidak menyandang dengki, tidak menyandang gulul, tidak menyandang gil terhadap kaum muslimin. Dan istimewanya di akhir hadis dikatakan, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Sesungguhnya dakwah kaum muslimin, doa kaum muslimin, kebersamaan mereka itu meliputi mereka dari belakang. Iya. Jadi 3 hal ini 3 hal yang akan memelihara mereka, akan menjaga kebersamaan mereka. 3 perkara ini adalah 3 perkara pokok di dalam kesolihan dan kebaikan umat ini. Yang pertama adalah bagaimana mengikhlaskan amalan karena Allah. Ini penting dalam hidup ini. Seorang dia beramal apapun di atas muka bumi, kalau tidak ada ikhlasnya, amalannya tidak akan diterima. Dia beramal apapun di atas muka bumi, kalau dia tidak memiliki keikhlasan, walaupun amalannya itu penuh dengan pengorbanan, dia disanjung oleh banyak manusia. Amalannya diibaratkan dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan pada hari kiamat. Ada 3 orang dikatakan oleh Nabi dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, awwalu man tusa'ar bihimun nar. 3 orang ini orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Iya. Ada orang yang baca Al-Quran, seorang alim, seorang yang berjihad, seorang yang bersedekah. Semuanya menganggap dirinya melakukannya karena Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu berdusta. Bahkan kamu melakukannya supaya kamu dikatakan seorang alim, seorang yang pandai baca Al-Quran. Kamu dikatakan kamu berjihad supaya kamu dikatakan pemberani. Kamu bersedekah supaya kamu dikatakan dermawan. Kamu sudah dapatkan itu di dunia. Dan ini fitnahnya ya. Seseorang yang menghendaki amalannya kehidupan dunia, maka fitnahnya Allah berikan dunia itu. Allah berikan dunia itu. Karena itu hati-hati ya. Saya selalu ingatkan bahwa ada sebagian orang itu dia keliru di dalam mengajak. Ayo bersedekah. Nanti kalau kamu rajin bersedekah, mudah rezekimu. Ayo sholat duha. Nanti kalau kamu sholat duha, dimudahkan rezekimu di hari itu. Keutamaan amalan itu memang benar, ada keutamannya. Tapi jangan mengajak orang beramal akhirat untuk cari dunia. Itu yang keliru. Jadi Nabi ketika memberi keutamaan, itu kabar gembira. Bukan artinya ibadah itu dilakukan untuk mendapatkan dunia. Sebab kalau dia lakukan untuk mendapatkan dunia, Allah beri fitnah. Diberi dunia, disempurnakan apa yang dia minta, tapi di akhirat kelak tidak dapat apa-apa. Bahkan mendapat hal yang berbahaya. Ayatnya tegas sekali ancamannya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan gemerlapnya, kami akan berikan dunia itu. Kami cukupi untuk mereka. Dan mereka tidak dikurangi.
Tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kelak di kemudian hari tidak ada bagiannya kecuali api neraka. Hancur amalan yang mereka kerjakan dan batil apa mereka perbuat. Iya. Ini kalau yang dilakukan, amalan yang dikerjakan adalah untuk mencari dunia. Karena itu seperti yang dikemukakan tadi oleh yang kita muliakan Bapak Wagub, bahwa memang fitnah dunia itu besar. Iya. Dan Nabi setelah mengingatkan, likulli ummatin fitnah wa fitnat ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah di tengah umatku ini adalah harta. Diingatkan oleh Nabi supaya kita berhati-hati dari hal tersebut. Karena itu diingatkan di dalam hadis yang agung ini, dari pokok yang menunjukkan hati itu bersih, tidak ada kedengkian, dari sebab kesolehan umat, mereka itu beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau beramalnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin banyak dari pekerjaan-pekerjaan apakah di pemerintahan ataupun di selainnya itu menjadi hemat biaya. Ya, kan begitu. Tapi ada hal-hal yang kadang manusia tersebut sudah terbiasa dengan ketidakikhlasan. Akhirnya berjalan di tengah kehidupan juga seperti itu. Iya. Maka ini pokok yang pertama yang hendaknya diingat. Dan keikhlasan ini sangat besar sekali manfaat dan kebaikannya. Keikhlasan di dalam beramal itulah yang menyelamatkan seseorang dari kejelekan. Mungkin dengan keikhlasannya ada hal-hal yang berbahaya, ada perkara-perkara yang mengancam. Allah hindarkan dia dari hal itu disebabkan karena keikhlasan dia. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau dapat fitnah besar. Iya. Ini fitnah perempuan. Bukan sembarang fitnahnya. Nabi Yusuf di negeri tidak ada kerabatnya di situ. Beliau orang asing, bukan penduduk negeri itu. Si perempuan yang mengajak, perempuannya sudah menutup semua pintu, mempersilahkan. Luar biasa fitnahnya. Siapa yang bisa selamat? Seorang perempuan yang sangat cantik sekali. Tapi bersama dengan itu, Allah selamatkan Nabi Yusuf. Kenapa beliau selamat? Cuma satu sebabnya disebut dalam Al-Quran. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan Nabi Yusuf dari kejelekan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf ini dari hamba-hamba kami yang diikhlaskan, yang sangat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya. Syaitan itu bisa mengadu domba. Jangankan antara seorang individu dengan individu yang lain, antara saudara dengan saudaranya bisa berkelahi, antara suami dan istri bisa berkelahi, bahkan antara bangsa dengan bangsa yang lainnya bisa berperang gara-gara hasutan syaitan. Tapi syaitan tidak akan bisa menjerumuskan orang-orang yang ikhlas. Karena itu syaitan bersumpah akan menyesatkan semua manusia. La ughwiyannahum ajma'in. Sungguh saya akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian dia beri perkecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Itu yang diperkecualikan. Sebab syaitan sudah tahu dia tidak ada tangan. Dia tidak bisa menyesatkannya. Kemudian yang kedua, dari sebab perbaikan yang disebutkan di dalam hadis adalah ta'atu wulatil umur. Taat kepada pemerintah. Iya. Taat kepada pemerintah. Dan ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang hal tersebut itu dalam jumlah yang mutawatir. Datang dalam jumlah yang mutawatir. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ini. Kadang ada orang, kalau ditanya apa dalilnya taat kepada pemerintah dari Al-Quran. Dia katakan Al-Quran itu tidak terlalu banyak bercerita tentang masalah ketaatan kepada pemerintah. Ya. Cuma satu ayat saja katanya.
Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kalian kepada siapa? Ulil amr. Ya, itu pun katanya ulil amr di situ dua penafsirannya. Pemerintah dan ulama. Ya. Jadi seakan-akan ketaatan kepada pemerintah itu adalah hal yang masalah bagi mereka. Bahkan pada sebagian manusia, kalau ada yang bercerita seperti ini tentang ketaatan kepada pemerintah, oh ini dianggap ini antek-antek pemerintah ini. Ini rezim pemerintah, penjilat. Ya, orang yang sudah bumkan mulutnya dengan duit. Ya macam-macam lah bahasanya itu ya. Ya. Dari bahasa-bahasa yang biasa kita dengarkan. Ya. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang keliru. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan. Cuman kalian saja yang tidak belajar Al-Quran. Ya. Saya bisa terangkan tempat-tempat yang lain. Cuman maknanya kalian tidak paham. Kemana arahannya. Coba di pembahasan menyebarkan berita. Ya. Menyebarkan berita. Dikatakan dalam Al-Quran. Wa idza ja'akum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah berita. Sebuah perkara. Mengandung keamanan atau ketakutan. Iya. Ada ubih. Mereka langsung menyebarkannya. Ini ayat turun teguran kepada para sahabat. Tersiar berita bahwa Nabi SAW mentalak istri-istrinya. Padahal beliau tidak mentalak. Tapi yang tersiar beliau mentalak istrinya. Maka terjadi kesedihan besar di tengah umat. Maka ayat ini turun teguran untuk para sahabat. Kenapa menyebarkan berita itu? Harusnya beritanya itu dikembalikan kepada Rasul, ditanyakan kepada Nabi atau kepada ulil amri. Ulil amri di situ siapa? Kata Umar bin Khattab, sayalah ulil amri itu. Iya. Karena yang menyelesaikan masalah itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi ini terkait dengan masalah ulil amri ada di dalam ayat. Bagaimana harus dikembalikan kepada pemimpin dan pihak yang berwenang. Ya. Baik, saya beri tempat yang ketiga. Di surah An-Nur. Dijelaskan kalau pasukan dalam kebersamaan tidak boleh pergi kecuali kalau minta izin kepada pimpinan. Ya. Ini dalam konteks ketaatan. Karena itu dari benang-benang kusut di dalam jalur perbaikan, adanya orang-orang yang overacting. Dia kerja hal yang bukan kerjaannya. Iya. Di dalam Islam ini, itu ada dua komponen diagungkan. Ada pemerintah dan ada ulama. Itu diagungkan kedudukannya di dalam agama. Dan dengan mengagungkan dua komponen ini, itulah sebab kekuatan sebuah negeri. Dan itu adalah sebab kebaikan sebuah negeri. Karena itu kata Gubernur yang salih Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang gubernur juga. Beliau berkata, La yazalun nasu bi khairin ma afdamus sultana wal ulama. Manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka masih memuliakan, masih mengagungkan pemerintah dan ulama'nya. Fa inhum afdamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka mengagungkan dua golongan ini, maka Allah akan memperbaiki dunia dan akhirat mereka. Dunianya di tangan pemerintahnya, akhiratnya di tangan ulama mereka. Jadi kalau dia agungkan dua komponen ini, Allah akan perbaiki dunia dan akhirat mereka. Wa in istakhaffu bihadaini afsadu dunyahum wa ukhrahum. Kalau mereka meremehkan dua golongan ini, maka itu artinya mereka sendiri yang merusak dunia dan akhirat mereka. Mereka sendiri yang merusak dunia
dan akhirat mereka. Iya. Karena itu dua komponen ini diagungkan kedudukannya di dalam syariat. Tentang para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham, laisa minna man lam yahtarim kabirana wa yarham saghirana wa la ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang tuanya, tidak merahmati anak kecilnya, orang mudanya, dan dia tidak mengenal hak orang yang berilmu di tengah kami. Ya, kalau dia tidak kenalnya hak ulama, itu bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pemerintah itu diagungkan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard, akramahu Allah. Wa man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah." Barang siapa yang memuliakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Dan barang siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Iya. Dan itu sudah ketentuan di dalam syariat. Karena itu tidak ada yang namanya ahli sunnah. Iya. Ciri ahli sunnah, orang yang pemikirannya bagus, ideologinya baik dalam beragama, itu tidak akan diketemukan mencela pemerintah di mimbar-mimbar, di majelis-majelis umum. Itu tidak ada dari sifat ahli sunnah dari masa ke masa. Tidak pernah diketemukan dari mereka. Iya. Imam Ahmad itu, beliau di penjara dan kena berbagai kesusahan di 3 generasi pemerintahan. Bersamaan dengan itu, tidak ada di dalam sejarah Imam Ahmad ada celaan sedikit pun terhadap pemerintah. Tidak ada di dalam ucapan beliau. Ya, padahal beliau ini, kalau mau dikatakan dia zalimi, orang yang dizalimi. Tetapi bersamaan dengan itu, beliau tidak pernah berbicara jelek tentang pemerintah. Bahkan beliau berkata, "Lau kana li da'watun mustajabah, ma ja'altuha illa lis-sultan." Andai kata saya memiliki doa yang pasti dikabulkan, doa itu hanya saya peruntukkan untuk pemerintah saya. Jadi andai kata ada doa, Imam Ahmad berdoa kepada Allah, pasti Allah terima, maka doa ini tidak dia pakai untuk dirinya, tapi dia doakan untuk pemerintahnya. Karena kesolehan pemerintah itu kebaikan untuk banyak manusia. Kalau Imam Ahmad pakai doa untuk dirinya, itu kebaikan untuk dia saja. Tapi kalau dia doakan pemerintah, itu kebaikan untuk orang banyak. Inilah sifat orang-orang yang ikhlas, tidak ada hasad di hatinya. Itu Imam Ahmad. Ya. Tapi orang yang baru sedikit dipermasalahkan, baru sedikit ada dituntut begini, diperlakukan begini, ya, sudah mencela pemerintah di sana sini, ini rezim yang harus ditumbangkan, ya, dan seterusnya. Ini bahaya di dalam kehidupan bermasyarakat. Karena siapapun yang memerintah, kalau cara pemikirannya seperti ini, dia tetap akan menjadi musuh yang membahayakan negeri ini. Akan memecah belah dan selalu membawa keonaran dan kerusakan. Karena itu tidak ada di dalam sejarah Islam pengajaran yang seperti itu. Demikian pula kalau ingin menasihati. Menasihati itu bukan dengan cara ribut-ribut. Bukan dengan cara turun-turun di jalan. Memutus jalan orang. Ya, walaupun dia sebut dengan aksi damai. Mana ada aksi damai? Aksi damai tidak boleh orang lewat. Hah? Aksi damai ada yang meninggal. Wah, itu meninggal bukan kesalahan saya, bukan meninggal wajar. Ya, siapa yang mendatangkan dia ke situ? Seakan-akan jiwa satu orang itu nggak ada masalah. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan membunuh satu jiwa itu faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan membunuh seluruh manusia. Ya. Tidak ada di dalam syariat kita pembolehan yang seperti itu. Kalau ingin menasihati pemerintah, cara perbaikan telah diterangkan oleh Nabi. Cara orang yang ikhlas itu jelas di dalam petunjuk Nabi dan para sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Man kana indahu nasihatun lidhi sultan, fala yubdiha alaniyah. Wal ya'khud biyadihi, wal yakhlu bihi, wal yansakhu sirran,
fa in qabila minhu fadak wa illa faqad adda ma alaihi. Barang siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi hendaknya dia berduaan dengan pemerintah itu. Dia pegang tangannya. Dia nasihati rahasia. Kalau diterima darinya, itulah yang diinginkan. Kalau diterima. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan kewajibannya. Karena itu ada masalah-masalah yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang ada yang bertanya kepada Usama bin Zaid, "Kenapa engkau tidak berbicara kepada Utsman bin Affan?" Kata Usama bin Zaid, "Apakah kalau saya bicara dengan Utsman bin Affan, kalian harus tahu? Saya sudah bicara dengan Utsman bin Affan antara saya dan beliau tanpa membuka pintu fitnah." Itu metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ciri keikhlasan. Karena itu kalau orang berada di atas prinsip ini, dia taat kepada pemerintah, itu menunjukkan hatinya hati yang baik. Hati yang bersih. Tidak ada kedengkian. Bahkan dia menghendaki kebaikan untuk orang. Iya. Kebaikan untuk manusia. Kalau dia dizalimi, lalu dia memberontak, atau lalu dia melawan, dia mengajak orang lain melakukan hal yang sama, maka itu artinya dia mencari kemaslahatan dirinya dan mengajak manusia untuk berbuat kerusakan. Jadi keluar dari makna perbaikan. Itu bukan jalan perbaikan. Jalan perbaikan itu walaupun dia sabar saja, itu sudah jalan perbaikan. Iya. Coba saya mau tanya, pernah dengar di dalam sejarah ada pemerintahan sejahat pemerintahan Fir'aun? Fir'aun ini Masya Allah ya, semua anak laki-laki dibunuh sama dia. Yang dihidupkan cuman perempuan saja. Bani Israel luar biasa penindasan terhadap mereka. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah untuk mendakwai Fir'aun, apa firman Allah kepadanya? Fa'tiya Fir'auna. Datanglah kamu wahai Nabi Musa Nabi Harun kepada Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Dan hendaknya kalian berdua ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Barangkali dia bisa mengingat atau dia takut. Ini Fir'aun, pemerintah yang sangat kejam, sangat zalim. Bersama dengan itu Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatanginya. Tidak ada ceritanya Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh pergi demo-demo di sana. Ya. Buat aksi damai. Ya. Disuruh datangi, itu baru gentleman namanya. Ya. Ada kritikan dia cuma berani bicara di podium, di forum. Ketemu sama orangnya, belum tentu dia bisa berkutik. Ya. Barangkali dia menyampaikan sesuatu, ketika dia mendengarkan penjelasan orang yang bersangkutan, pemerintah yang bersangkutan, baru dia sadar bahwa dirinya keliru. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Iya. Cuman masalahnya ini orang kurang belajar. Iya. Kalau ingin baca sejarah, saya tunjukkan beberapa tempat. Seperti di kisah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dikritik oleh sebagian sahabat. Begitu sahabat ini masuk menjumpai Muawiyah, dia berubah pikiran. Dia meyakini bahwa apa yang diucapkan oleh Muawiyah itulah yang benar. Ya. Kadang perlu ketemu. Ya. Jangan merasa sok hebat. Ini penghambat-penghambat di dalam jalur apa? Jalur perbaikan. Bahkan itu termasuk hal yang membinasakan umat. Orang-orang yang merasa bangga dengan pendapatnya. Karena itu kata Nabi SAW, "Salatun muhlikat." Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga ijabul mar'i binafsihi, seorang itu kagum dengan dirinya sendiri, dengan pendapatnya sendiri. Iya. Kalau ada apa-apa, seakan-akan pendapatnya yang paling bagus, pendapatnya paling hebat, pendapatnya itu yang paling akal sehat. Yang lainnya adalah dungu. Ketika ditanya apa solusinya kalau begitu?
ya memang tugas saya bukan mencari solusi. Nah, itulah orang yang dungu sebenarnya. Pandai mengkritik, tidak ada apa? Tidak ada solusi. Iya. Terus mengkritiknya bukan pada tempatnya. Itu tidak ada akal sehat yang seperti itu. Kalau mau akal sehat, itu perhatikan ucapan ahli hikmah. 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim dan sewenang-wenang, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Coba aja 1 hari tanpa pemimpin. Lihat apa yang akan terjadi. Sudah pernah ada di dalam sejarah kita di Indonesia ini. Ya. Semenjak kemerdekaan, presiden pertama, presiden kedua 32 tahun, kita dalam keadaan damai, tenang. Tiba-tiba berubah segalanya. Dalam dosa yang disebut dengan nama reformasi. Saya selalu menyebutnya dosa. Dan bapak yang dikatakan bapak reformasi ini orang yang paling banyak dituntut nanti di hari kiamat. Yang menyandang harta-harta umat Islam, darah-darah yang melayang. Darah-darah yang tertumpah, jiwa-jiwa yang melayang, kehormatan yang dilanggar. Mengajak manusia untuk berbuat apa? Berbuat kerusakan. Kalau di dalam Islam itu, pemerintah walaupun dia sezalim apapun, kita benci kezalimannya. Tapi kita tidak boleh keluar ketaatan darinya. Tidak boleh lepas ketaatan darinya. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan haditsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Sahih Muslim dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, "Satakunu ba'di a'immah." Akan datang setelahku para pemimpin. Akan datang setelahku para pemimpin. Yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi. Mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku. Mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Iya. Nih saya mau tanya nih, pemerintahan seperti ini bagus atau tidak? Mengambil sunnah bukan dari sunnah Nabi. Petunjuk bukan dari petunjuk Nabi. Luar biasa kerusakannya. Terus lebih daripada itu kata Nabi, wa yakunu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Dan di tengah mereka ada sekelompok lelaki. Hati-hati mereka itu seperti hati-hati syaitan di badan-badan manusia. Luar biasa mengerikannya. Hudzaifah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa perintahmu kalau saya dapati pemimpin yang seperti itu?" Kata Nabi SAW, "Tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka isma' wa ati'." Kata Nabi SAW, kamu mendengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Itu hadits Nabi SAW. Nabi yang memberikan wejangan. Sebab itu adalah kunci kebaikan di tengah umat. Dan sudah terbukti secara sejarah. Belum pernah ada suatu umat kudeta terhadap pemimpinnya, lalu membawa kebaikan di belakang kudeta tersebut. Itu belum pernah ada. Iya. Karena itu petunjuk Nabi SAW itulah yang terindah dan yang terbaik. Dan ini harus dipahami dari kaidah-kaidah syariat, dari kaidah-kaidah perbaikan. Karena itu orang yang hatinya bersih, tidak ada dengki, tidak ada hasad, dia pasti taat dan dengar kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Adapun perkara dosa, kita tidak boleh taat dalam hal yang merupakan dosa. Pada perkara maksiat, tapi tidak boleh lepas ketaatan darinya. Tidak boleh lepas ketaatan darinya, tidak boleh cabut tangan darinya. Yang kita benci adalah amalannya. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak boleh ditaati dalam maksiat, tapi dalam hal yang ma'ruf kita tetap mendengar dan taat kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, waluzum jamaatil muslimin. Dan kalian komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Komitmen dengan jemaah kaum muslimin. Umat Islam ini dipimpin oleh kepala negara, itu disebut dengan nama jamaah. Itu istilah jamaah. Kalau dalam artian ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Iya. Yaitu umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu yang disebut dengan jamaah.
Dan ada jemaah yang kedua di dalam syariat bermakna jemaah kebenaran. Yaitu dia hanya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Apa yang datang dari Nabi. Itu dikatakan berjamaah. Dia hanya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Karena itu kata Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Ini jemaah dengan makna yang kedua. Tapi bukan makna ini yang diinginkan di dalam hadis. Kalau di hadis dikatakan luzum jamaatil muslimin, kamu komitmen di atas jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin di sini adalah makna umat Islam dipimpin oleh kepala negara. Itu namanya berjamaah. Jelas ya? Tapi jangan dipahami dengan pemahaman Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini ngawur bin ngacau dalam memahami. Karena dia tidak pernah belajar baik. Modalnya cuman memanas-manasi saja. Iya. Itu ada sebagian ya, saya kadang lihat sebagian orang mewakili Hizbut Tahrir, baca Al-Qur'annya saja masih belum beres. Tapi subhanallah berani berkomentar masalah-masalah besar. Iya. Dia anggap bahwa jamaah itu harus umat Islam satu dunia dipimpin oleh kepala negara yang disebut sebagai khalifah. Ini keliru di dalam memahami. Dan itu menyelisih kesepakatan ulama. Menyelisih kesepakatan ulama. Kok bisa saya menyelisih kesepakatan ulama? Ya makanya kamu belajar. Supaya kamu paham, kamu itu menyelisihi kesepakatan ulama. Karena para ulama itu sepakat setelah umat Islam ini wilayahnya menjadi sangat banyak, setiap iklim ada pemimpinnya masing-masing, maka itu mereka dianggap syah sebagai pemimpin pada setiap wilayahnya. Indonesia dengan presidennya itu dianggap jamaah, syah dengan pemimpinnya. Malaysia dengan kepala negaranya, perdana menterinya, itu dikatakan berjamaah, syah dengan kepemimpinannya. Di Saudi Arabia dengan rajanya, itu dikatakan berjamaah, syah dengan kepemimpinannya. Itu hukum syar'i. Dan itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Disebutkan oleh Imam Syaukani dan selainnya. Jelas ya? Jadi jangan dipahami bahwa khilafah itu harus bermakna seluruh dunia dipimpin satu kepala negara. Ya, itu pemahaman dia pahami dari dia sendiri, tidak ada yang mendahuluinya. Dan itu pemahaman ekstrim, keluar dari jalan yang lurus. Cuman masalahnya ada lagi satu orang yang lain. Ya. Untuk membantah Hizbut Tahrir, dia membantah dengan cara yang keliru. Tidak boleh ada khilafah. Ya. Khilafah ini adalah perkara yang terlarang, begini dan begitu. Dia nggak paham bahwa Indonesia ini kepala negara dengan istilah sekarang itu khalifah dalam istilah syar'i. Kok dia ingkari khilafah? Ya. Terus khilafah itu istilah syar'i. Umat Islam ini itu harus menjaga istilah-istilah. Kalau ada yang keliru di dalam memahami istilah, jangan menyalahkan istilahnya, tapi salahkan orang yang menggunakannya. Ini aneh-aneh saja sekarang ini. Jadi berubah macam-macam. Karena dia lihat ada yang umat Islam ini kelihatannya jauh dari rahmatan lil alamin, ya sudah kita ganti aja jadi Islam Nusantara. Ya. Nanti setelah itu, wah ini kayaknya sebagian umat Islam ini sembarangan saja bilangnya orang kafir. Oh, kalau kita ganti saja non muslim. Ya. Oh ini Hizbut Tahrir pakai istilah khilafah. Kalau begitu khilafah itu busuk, tidak bagus. Ini tidak benar ya. Sama dengan orang yang biasa meledakkan, mengumumkan itu. Selalu mengafirkan orang. Oh ini adalah orang-orang yang biasa mengafirkan. Setiap disebut takfir berarti itu keliru. Itu tidak benar. Ini orang namanya orang yang ekstrim dalam mengafirkan. Itu keliru. Tapi kalau seorang divonis kafir sesuai dengan hukum syar'i, itu ada di dalam agama. Hukum di dalam agama diucapkan oleh para ulama. Jadi harus didudukkan istilah itu pada tempatnya masing-masing. Jangan digunakan keluar dari jalurnya. Baik.
Jadi ini yang ketiga, terkait dengan menjaga jamaah kaum muslimin, inilah sebab kebersamaan. Sebab bersatunya hati. Sebab bersatunya hati. Dan itu sebab keberkahan. Sebab keberkahan. Coba bayangkan, dalam makan saja, kalau kita bersama, itu berberkah. Karena itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ada apa kami ini makan dan makan, tetapi terasa tidak kenyang. Kata Nabi SAW, barangkali kalian kalau makan berpisah-pisah makannya. Coba kalian makan bersama. Begitu makan bersama terasa keberkahannya. Sampai Nabi mengatakan, makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Ya kalau dia makan 4 orang satu, ya 4 saja. Tapi kalau yang 4 ini dimakan bersama, dipanggil 8 orang, bisa cukup untuk 8. Semuanya kenyangnya juga sama. Itulah berkah namanya. Jadi dalam makan saja berkahnya seperti itu. Apalagi di dalam hidup bernegara, dalam hidup bersama. Ya. Karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil furqah." Apa yang kalian benci tapi kalian sedang berjamaah, sedang bersama, itu lebih baik daripada apa yang kalian suka sedangkan kalian sedang berpecah. Tidak berjamaah. Iya. Itu keberkahan di dalam kebersamaan. Dan ini kaidah-kaidah tetap di dalam syariat. Perkara pokok diterangkan di buku-buku akidah, disepakati oleh Imam 4. Iya. Tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut. Cuman apa yang saya sampaikan ini mungkin terasa asing oleh sebagian orang. Kenapa? Sebab yang kebanyakan yang didengar adalah orang-orang yang perbuatannya tidak seperti itu. Tapi yang saya sampaikan saya jamin, itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama. Saya bisa tunjukkan dari ucapan-ucapan Imam 4 dan selainnya tentang kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf. Dan ini prinsip di dalam agama, prinsip yang disepakati. Siapa yang keluar darinya itu tidak dihitung ahli sunnah wal jamaah di kalangan para ulama. Iya. Jadi ini 3 sebab dari pokok perbaikan. Juga dari pokok perbaikan adalah kita selalu mengajak umat ini supaya memperhatikan makna keimanan. Memperhatikan dari memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Orang-orang yang mengadakan perbaikan. Pokok tugas mereka ke tengah umat, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul supaya rasul ini menyampaikan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini tugas setiap nabi dan rasul yang mengadakan perbaikan. Dan itu misi utamanya. Karena itu siapa yang menghendaki perbaikan di tengah umat ini, siapa yang menghendaki kesolehan umat ini, tetapi dia tidak memperhatikan keimanan umat, tidak memperhatikan kemurnian ibadah mereka, tidak melarang umat ini dari perbuatan kesyirikan, menyembah kuburan, memberikan sesajian ke tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak melarang umat ini untuk menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan mereka kafir, seperti membenarkan ucapan-ucapan dukun, tukang-tukang sihir, dan semisal dengannya. Ya. Maka itu artinya dia belum mengadakan perbaikan. Kalau belum seperti itu. Semuanya itu harus dengan jalurnya, dengan jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikah, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak ada yang berjalan di daratan. Pernah lihat perahu berjalan di daratan? Hah? Saya mau tanya, pernah lihat ada perahu berjalan di daratan? Tidak ada, perahu itu jalannya di laut, di air. Segala sesuatu itu harus di jalannya, baru bisa bagus. Iya. Jadi kalau ingin perbaikan, itu dasar mulanya. Perbaiki keimanan, dipelihara, dijaga dari tauhidnya, dibersihkan dari kesyirikan, dilarang.
dari perbuatan kesyirikan. Ya, jangan seperti sebagian orang ya, oh kita tidak usah larang-larang dia berbuat kesyirikan, nanti itu akan memecah belah kita. Nah, ini pemahaman yang keliru. Justru kesyirikan ini itu adalah sebab perpecahan, sebab yang membuat hati itu benci dengan yang lainnya, sebab terjadinya permusuhan. Iya. Sihir saja misalnya salah satu bentuk kesyirikan. Sihir ini, perdukunan, betapa banyak manusia itu berpecah karenanya. Suami istri pisah gara-gara dukun. Ya. Saudara berkelahi gara-gara ucapan dukun. Subhanallah. Sampai saya pernah mendamaikan ya antara dua orang bersaudara. Saudaranya ini benci sekali sama kakaknya. Kenapa? Karena dia pernah datang ke dukun, dia lihat di air, saudaranya ini yang mencuri di rumahnya. Ya. Akhirnya benci kepada kakaknya. Saya damaikan, saya terangkan itu, tidak mau juga dia terima. Sudah diracuni dengan perdukunan ini. Ini kesyirikan, hal yang bertentangan dengan keimanan itu membawa petaka bahaya. Dan ini penghalang di dalam jalur perbaikan. Iya. Kemudian di antara hal yang menyebabkan umat ini menjadi baik, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. La yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan hal yang membuat awal generasi umat ini menjadi baik. Artinya awal generasi umat ini sudah dijayakan oleh Allah, sudah menjadi baik. Kalau akhir umat ingin baik juga, maka dia harus ikuti generasi awalnya. Dan itu jalan perbaikan. Bukan dengan membuat jalan-jalan baru. Membuat metode-metode berpikir baru. Sebab jalan Nabi SAW dan para sahabatnya itu sudah jelas. Nabi SAW telah diperintah oleh Allah untuk berucap, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas jalan ini. Saya dan orang-orang yang bersamaku. Iya. Kemudian di antara jalan perbaikan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Dan ini termasuk komponen pokok yang sangat besar di tengah umat. Apabila ada kemungkaran kemudian kita biarkan saja, ada hal yang keliru kita tidak luruskan, itu sama artinya seperti yang digambarkan oleh Nabi SAW dalam hal amar ma'ruf. Umat Islam itu bagaikan orang yang menaiki satu perahu yang sama. Semuanya di atas perahu. Tapi bedanya ada yang di dek, di atas kapal, di luar, ada yang di dalam. Yang di dalam ini kalau dia mau ambil air dia naik dulu ke atas. Menimba, turun lagi bawa air. Suatu hari yang di bawah ini berkata begini. Ini daripada kita bebani saudara-saudara kita yang di atas. Kita lewati terus, kita ganggu mereka. Lebih bagus kita bocor saja di sini sedikit. Di tengah. Supaya keluar air. Ini niatnya baik. Berbuat sesuatu niatnya baik. Tapi kata Nabi, kalau dia tidak larang saudaranya ini, maka mereka akan tenggelam semuanya. Ya. Kalau dia melarangnya, maka mereka semua akan selamat. Itulah perumpamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Dibahasakan oleh Nabi SAW. Tapi yang menjadi masalah, orang-orang yang berlebihan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Main sweeping sendiri, pergi tutup tempat-tempat perjudian sendiri. Dia pakai ormas-ormas, pakai kelompok-kelompok. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan tugas kamu. Itu tugasnya pemerintah. Iya. Dan itu disepakati di dalam hukum syariat. Tidak boleh ada di dalam pembahasan peradilan. Hukum-hukum peradilan. Diterangkan bahwa tidak boleh menjatuhkan hukum kecuali oleh pemerintah di dalam vonis pengadilan. Maka tidak dikenal di dalam syariat ini main hakim sendiri, main tutup-tutup sendiri, main selesaikan sendiri, eksekusi sendiri. Itu tidak dikenal di dalam syariat ini. Iya.
Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kesabaran. Seorang itu tahu bahwa yang dia ingkari itu betul mungkar, yang dia perintah betul bagus. Kemudian di antara sebab dari perbaikan adalah menjaga keamanan. Dan ini mungkin sebab yang terakhir ya, yang saya ingin terangkan di sini adalah menjaga keamanan. Dan menjaga keamanan ini itu adalah sifat para nabi dan para rasul. Dan itu ciri agama. Dan itu adalah ruh di dalam Islam. Menjaga keamanan. Sehingga keamanan itu betul-betul dipelihara oleh Nabi SAW. Sampai di dalam masjid pun. Di tempat yang paling aman. Nabi SAW memberikan tuntunan dan syariat untuk menjaga keamanan. Dahulu itu, orang-orang di masa dahulu, kalau mereka keluar rumah itu pakai senjata. Bawa senjata. Ini mungkin di kita juga masih ada ya. Di masa dahulu dulu orang-orang tua kita. Kemana-mana dia. Kalau di Makassar sana bawa badik dia. Kemana-mana. Itu biasa di tengah masyarakat dulu. Sama di kota Madinah waktu itu. Mereka kemana-mana bawa pedang, bawa tombak. Ya karena kadang tiba-tiba ada musuh menyerang. Tiba-tiba ada hewan buas yang menyerang. Itu biasa mereka bawa kemana-mana. Sampai masuk ke masjid. Bawa tombak, bawa pedang. Maka Nabi memberi peringatan. Siapa yang memasuki pasar kami. Atau mendekati masjid kami. Dan dia bawa tombak. Hendaknya dia pegang runcingnya. Dia pegang runcingnya. Kata Nabi. Sebab ini intinya runcingnya ini yang bisa membahayakan orang. Dia pegang supaya tidak mengganggu orang lain. Ini di dalam masjid saja. Tempat yang paling aman. Dijaga keamanan di dalam syariat. Apalagi kalau ingin dibahas. Bagaimana Islam itu menjaga keamanan. Karena itu apa-apa yang kita lihat. Dari adanya sikap-sikap ekstrim, adanya orang-orang yang melampaui batas, gemar berbuat keributan, ya, dengan berbagai aksi yang sesat dan menyimpang, ini adalah hal-hal yang keliru, bukan dari jalan Islam. Dan inilah tugas kita bagaimana cara memperbaikinya. Sebagian orang yang kadang membawa pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Iya. Dan jalan perbaikan itu banyak ya, diterangkan di dalam syariat. Dan itu sebagian dari pokok-pokok yang ingin saya ingatkan di pertemuan ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk semuanya dan saya nasihatkan untuk diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat supaya gemar berbekal dengan ilmu syariat. Karena ilmu syariat ini adalah kunci segala kebaikan. Disitulah segala jalur perbaikan dan kesolehan umat, kebaikan untuk umat ini. Jauh dari ilmu syariat, berpaling darinya, maka inilah yang menyebabkan datangnya hal-hal yang buruk, yang tidak baik di tengah umat. Wallahu ta'ala alam. Sudah mendekati waktu sholat zuhur, saya berterima kasih atas perhatiannya dan saya bermohon maaf atas segala macam kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dan khususnya kepada para pemimpin atau siapa yang Allah berikan amanah di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka limpahan taufik dan rahmatnya, selalu diluruskan langkahnya, selalu diberi istiqamah di dalam kehidupannya dan diberkahi di dalam amalannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di sini sebagai umat Islam yang saling cinta mencintai, orang-orang yang mengadakan perbaikan dan menghindari segala makna kerusakan, sebagai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan keislaman dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita berjumpa di masjid yang agung ini, masjid yang mulia ini dalam suasana ketaatan, saya bermohon kepada Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Semoga kita semua dipertemukan kelak di surganya yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.